ada yang namanya demam dengue dan juga ada yang namanya demam berdarah dengue. Kekurangan cairan yang hebat yang kita sebut adalah shock. Dan itu mematikan ya dok katanya. Apa sih yang diserang dok sebetulnya dok? Infus, informasi seputar kesehatan. Assalamualaikum, apa kabar Sobat RSPP? Semoga saya Rudi Johan menemukan Anda dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Tapi mungkin beberapa dari Anda ini sedang dalam keadaan sakit, khususnya lagi kena DBD nih. Atau mungkin bukan Anda, mungkin kerabat Anda, kakak Anda, anak Anda, tetangga Anda gitu ya. Karena memang DBD ini biasanya lazim viral begitu di saat musim hujan. Sekarang kita tahu lagi musim hujan. Nah, kita akan bahas tentang DBD ini di podcast Infus, informasi seputar kesehatan. Ini adalah podcast IHC RS Pusat Pertamina. Saya tidak sendiri, saya sudah bersama Dr. Uti, panggilan akrabnya. Nama lengkapnya Dr. Putri Widiantika, spesialis anak. Hai dok. Halo. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dok, ini DBD ini agak mengerikan kalau untuk beberapa orang, yang khususnya kalau ke anak-anak nih, takut banget DBD. Saya juga anak 2 takut banget kalau anak saya kena DBD. Apalagi kalau tetangga aja sampai kena DBD itu kan SOP-nya tuh penyemprotan Harus ring dilakukan. sampai ring Ya. banyak gitu Ya. ya. Nah, kita akan bahas hari ini dok. Kita mulai dari DBD ini berarti bisa menyerang siapa saja. Bisa menyerang siapa saja. Tidak kenal umur, tidak kenal genre, Bisa pria wanita. menyerang siapa aja. Dari Oke. mulai bayi Mhm. sampai dengan lansia. Oh, emang agak jarang sih lansia kena DBD sih. Cuman paling banyak anak-anak ya. Paling banyak anak-anak. Baik. Efek terburuknya apa dok? Jadi DBD itu atau demam berdarah dengue atau biasanya kalau dalam masyarakat itu disebut dengan sakit demam berdarah atau demam berdarah, itu biasanya bisa menyerang dari mulai sebenarnya ya dari mulai bayi sampai dengan orang tua. Tapi memang kasus terbanyak kejadiannya itu ada pada anak-anak. Nah, masalahnya kalau anak-anak kan dia ketika merasa nggak enak kan nggak bisa ngomong dok. Itu yang kadang-kadang suka terlambat orang istilahnya gitu ya dok. Jadi apa yang harus kita ketahui dok ketika, atau mungkin gejalanya apa dok ya untuk anak-anak? Oke. Gitu dok. Ya. Jadi demam berdarah ini dia memiliki beberapa gejala. Nah, kalau berdasarkan di buku ya panduan dari penanganan kasus demam berdarah di Indonesia, memang dikatakan bahwa gejala utamanya itu adalah demam. Demamnya itu bersifat akut yang biasanya terjadi pada 3 hari pertama. Nah, sifat demam dari demam berdarah tersendiri itu demamnya tinggi sepanjang hari. Jadi dia tidak ada turun naik. Jadi tidak ada seperti kita bisa bilang bahwa kalau khasnya tifoid itu dia demamnya di malam hari meningkatnya. Sementara kalau demam berdarah dia itu sepanjang hari sama. Mungkin dia akan sedikit turun kalau misalnya dia dikasih obat penurun panas, tapi kemudian naik kembali. Itu karakteristik dari demam berdarah. Dan biasanya dia akan disertai dengan kondisi-kondisi lain nih, gejala sistemik seperti misalnya anaknya ngerasa pusing atau kegelinu, dan pastinya harus dibedakan juga nih, ada yang namanya demam dengue dan juga ada yang namanya demam berdarah dengue. Kalau demam dengue itu tidak disertai dengan adanya kebocoran plasma. Sementara demam berdarah dengue itu menandakan adanya kebocoran plasma yang biasanya anaknya terlihat lemas pada hari sakit ketiga atau biasanya kita sebut fase kritis. Oh, itulah makanya kadang-kadang kita tahunya belakangan dia sudah menuju atau lagi di saat kritis itu dok ya, belum ada penanganan. Biasanya mungkin orang tua akan mulai mulai engeh itu bukan di 1-2 hari pertama. Biasanya kalau demamnya naik-naik terus nih dok, udah 3 hari. Kita menyangka orang tua ini demam biasa begitu dok ya. Betul. Tahunya suka belakangan. Baik. Apakah selalu pasti ada tanda-tanda merah tuh bintik-bintik itu dok? Bener? Tidak selalu. Nah itu dia. Jadi jangan terkecoh gitu ya. Jangan. Pas dilihat nggak ada merah-merahnya, tenang, nggak juga sih. Nggak juga. Gitu ya. Nah kalau udah tahu kira-kira ini gejalanya menuju ke sana, orang tua bawa ke dokter begitu ya? Harus. Oke. Harus. Nanti diperiksa untuk dapat penanganan, jangan sampai terlambat lah ini begitu ya. Nah untuk bicara soal penanganan, kita akan bahas bahwa sekarang ini Sobat RSPP sudah ada vaksin DBD. Terus Anda bilang, udah pernah tuh dulu. Nah yang ini beda, ini vaksinnya baru. Nanti akan dijelaskan sama Dokter Uti. Apa vaksin
baru DBD ini sehingga bisa membantu kita semua dari umur tadi gosipnya 6 sampai 45. Iya, betul. Oke, kita bahas ya di segmen berikutnya. Infus, informasi seputar kesehatan. Ya, lanjut kita ngobrol sama Dr. Uti, bicara tentang demam berdarah atau DBD. Tapi kali ini angle-nya adalah yang mau kita bahas tentang vaksinnya. Jadi kalau bicara vaksin kan bicara pencegahan, begitu dok ya? Betul. Bedanya dulu vaksin udah ada nih, sama vaksin sekarang apa? Jadi mungkin untuk orang-orang yang terdahulu ya udah tahu bahwa di Indonesia udah ada kok sebenarnya vaksin dengue. Nah, apa sih bedanya sama yang terbaru? Nah, kalau untuk vaksin yang sebelumnya atau pendahulunya itu memang vaksinnya diperuntukkan atau dikhususkan untuk anak atau individu yang memang sudah pernah terkonfirmasi terinfeksi virus dengue. Sementara kalau misalnya vaksin yang terbaru, saya tidak bilang nama ya di sini karena akan terbaru membawa aja gitu ya. perusahaannya terbaru bahwa bisa diberikan oleh semua individu dari mulai anak hingga individu dewasa, baik yang dia sudah pernah terkena infeksi dengue atau yang belum pernah terkena. Nah, kalau kita mau minta vaksin baru ini, membedakannya apa dengan yang lama? Ketika kita datang gitu, saya mau vaksin baru atau vaksin lama? Atau kita udah pasti minta yang baru aja gitu? Ya. Perlu diketahui bahwa vaksin yang lama sudah tidak ada izin beredarnya lagi. Mungkin untuk beberapa rumah sakit masih ada, ya, tapi memang sudah didiscontinue atau tidak boleh diberikan kembali. Karena mengingat adanya efek samping dari pemberian vaksin yang sebelumnya. Makanya akhir-akhir ini lagi gencar banget nih sebenarnya edukasi ke sosial, edukasi ke masyarakat bahwa udah ada nih vaksin baru. Ayo mari vaksin gitu untuk mencegah DBD. Kalau vaksin baru ini, kalau anak kita, contoh anak kita kena diberikan vaksin ini nggak akan panas, terus nggak ada efek-efek lainnya gitu dok? Nah, setiap vaksin pasti ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau pasca vaksinasi. Nah, vaksin DBD sendiri itu isinya adalah virus hidup yang dilemahkan. Jadi pasti kipinya pasti ada ya. Biasanya karena memang pemberiannya ini belum banyak, jadi memang report atau laporan angka kejadian ikutan pasca imunisasinya kita belum tahu nih. Cuman kalau berdasarkan penelitian pada vaksin tersebut, paling terbanyak itu ada demam dan pegel di area pasca vaksinasi. Oh, hanya sebatas itu aja gitu ya. Terus boleh berapa kali dok? 2 kali pemberian. Jaraknya? Jaraknya 3 bulan. Habis itu apakah itu di misalnya umur 6 tahun ya anak saya, 2 kali 6 bulan. Di umur 7 tahun akan ada lagi? Nggak ada, cuma 2 kali pemberian seumur saja. hidup aja? Seumur hidupnya. Nah kalau sudah ada pemberian vaksin itu, bisa kena DBD atau masih udah pasti nggak bakal lagi? Setiap vaksinasi yang diberikan bisa memberikan efek protektif tetapi tidak 100%. Berarti artinya masih mungkin bisa kena juga? Masih. Meskipun misalnya efeknya nggak sebahaya seperti nggak pernah divaksin gitu? Betul. Kayak COVID aja berarti ya? Iya. Oh begitu. Umur 6 sampai 45. Kenapa dibatasi umur itu, dok? Karena memang dasar dari penelitian yang dilakukan RCT untuk vaksin tersebut memang terbanyak itu adalah pada populasi usia 6 sampai dengan 45 tahun. Dan hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa efek proteksi vaksin terhadap kelompok tersebut memang paling baik. Gitu. Jadi dianggap bahwa pemberiannya akan efektif di usia 6 sampai 45 tahun. Untuk Anda yang mau ikutan vaksin gitu ya, beda-beda tipis, 47 nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, gitu bisa. Ya. Harusnya ya. Dok, kalau anak saya misalnya udah pernah vaksin DBD, terus mau ambil vaksin baru ini boleh ya? Boleh saja, nggak ada masalah. Baik, boleh saja. Yang penting dari yang lama yang ke baru, misalnya baru kemarin kok saya dapat tapi yang lama, terus yang ke barunya dikasih jarak 6 bulan lagi? Sebenarnya kalau untuk jarak antara 3 sampai dengan 6 bulan yang disarankan. 3 sampai 6 bulan, baik. Nah, di RSPP berarti udah ada dong vaksinnya? Sudah. Oh, jadi bisa langsung ke Dokter Uti misalnya gitu ya? Bisa langsung Poli ke gitu Poli ya? Oh, apa yang harus disiapkan ketika anak mau terima vaksin ini dok? Yang pertama pastinya dia harus sehat karena vaksin dengue ini adalah vaksin hidup. Jadi
harapkan bahwa sistem imun penerima itu berada dalam kondisi yang optimal. Yang kedua adalah pastinya usianya sudah memasuki syarat untuk pemberian vaksinnya, yaitu 6 tahun ke atas. Lalu kemudian yang ketiga adalah kita mesti edukasi orang tuanya bahwa vaksin ini adalah vaksin yang bersifat yang berisi virus yang dilemahkan, pasti ada efek sampingnya. Jadi nggak boleh kaget gitu kalau kita. Edukasi paling penting sih kalau untuk vaksin. Karena suka banyak yang protes nih. Iya. Habis vaksin anak saya jadi demam gimana sih gitu ya. Itu common banget deh. Saya juga orang tua kadang-kadang gimana sih ini. Terus pertanyaannya kalau habis vaksin boleh nggak sih ke mall gitu dok? Boleh. Boleh sekali. Tapi kan katanya daya tahan tubuh kita tuh lagi dilemahkan. Boleh ya ke mall? Boleh aja, nggak ada masalah. Makanya kan sebenarnya kita tuh sebenarnya pemberian vaksinasi itu adalah tujuannya kita mau membuat si sistem imun itu lebih optimal. Jadi yang kita pingin adalah dia dalam kondisi yang sehat. Nah jadi kalau misalnya habis vaksin terus ke mall nggak apa-apa. Kita tidak memberikan imunosupresan, beda. Apa vaksinasi. Kalau imunosupresan kita memberikan satu agen ke dalam tubuh individu untuk mensupres sistem imun. Kalau vaksinasi enggak, dia akan merangsang sistem imun untuk membentuk kekebalannya dengan baik. Vaksin dengan imunisasi sama ya dok? Sama. Oh baik. Dan kalau begitu artinya kita bisa langsung segera ke RSPP, bawa anak kita, bawa diri kita juga boleh ya? Boleh. Untuk langsung menerima vaksin DBD ini. Boleh ketemu dengan Dr. Uti. Kita balik lagi ya di segmen terakhir. Infus, informasi seputar kesehatan. Masih bersama dengan Ruli Johan di Infus, informasi seputar kesehatan. Kita berada di ruangan atau lantai dari medical check up RSPP ya. Jadi ya seperti biasa banyak yang check up. Tadi saya mendengar ada yang nangis. Jadi memang ini real kita melakukannya di lantai MCU. Ini yang menjadi jagoannya RSPP. Ya kalau ada MCU ya biasanya kan kalau di tempat lain mungkin tuh pindah-pindah, mau cek mata pindah ke lantai berapa, mau cek jantung pindah lantai berapa. Kalau di sini enggak, satu lantai terpadu gitu ya. Saya masih bersama dengan dokter anak, ini Dragon Doctor-nya RSPP nih ceritanya nih, Dokter Uti. Dok, ini lagi beredar nih berita hoax nih ya, katanya kalau habis terima shot itu bisa shock gitu, benar nggak sih dok? Oke. Jadi setiap vaksinasi atau imunisasi yang diberikan sebenarnya nggak cuma vaksin dengue aja, setiap vaksin pasti punya efek samping ya. Tapi yang membuat shock itu adalah bukan si vaksinnya, tapi adalah reaksi antara sistem imun dengan zat yang ada di dalam vaksinasi. Nah, shock itu tidak terjadi. Misalnya kalau anak mendapatkan vaksin dengue terus dia mengalami shock langsung, tidak. Tapi setiap vaksin yang memberikan kejadian ikutan pasca imunisasi berat, termasuk shock, itu mesti dilaporkan. Karena kita mesti laporkan yang pertama adalah jenis vaksinnya, kita mesti laporkan batch vaksinnya, tahun produksi vaksinnya, terus kemudian pabriknya, karena semua vaksin itu pasti akan diambil. Tujuannya adalah supaya diteliti apa yang menyebabkan reaksi shock pada individu yang mendapatkan si vaksin tersebut gitu. Jadi bukan vaksin yang menyebabkan shock, tapi ada faktor yang harus dicari yang menyebabkan anak tersebut mengalami shock. Clear ya, jadi juga jangan termakan hoax. Saya jadi pengen bawa langsung anak saya vaksin DBD. Saya baru tahu ini semingguan ini dok. Ketika ngobrol sama teman-teman dokter, saya udah vaksin DBD. Vaksin DBD buat orang dewasa ada ya, saya tahu gitu. Jadi memang ada begitu ya? Ada. Baik. Kalau begitu sekarang pertanyaan lanjutan, ini tentang makanan yang berhubungan dengan DBD atau demam berdarah. Katanya kalau kena demam berdarah, minum jus jambu, lalu tapi tidak boleh makan pisang. Mitos atau fakta? Mitos dua-duanya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau nanti dokter dimarahin orang tua saya loh, karena kalau orang tua saya ini minum jambu yang banyak gitu enggak ya? Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu dok ada asas kepercayaan dan sugesti budaya. juga ya? Iya, suggestionnya tuh kuat banget tuh biasanya. Tapi sebenarnya kalau di guideline itu sebenarnya memang untuk pemberian jamu atau herba memang belum direkomendasikan secara kuat karena memang belum ada RCT atau
penelitian yang jurnalnya lah gitu ya ya. belum ada jurnalnya untuk membuktikan bahwa memang benar nih ada efek yang cukup baik. Jadi sebenarnya memang ada beberapa bahan-bahan herbal, salah satunya adalah mungkin bukan jambu biji ya, tapi yang kalau dikatakan adalah sebenarnya adalah ekstrak daun jambu biji, itu yang dicari sebenarnya, bukan buahnya. Ya, karena ternyata efek positif dari ekstrak daun jambu biji itu ternyata bisa menurunkan inflamasi dan pelepasan sitokin dari si virus dengue tersebut gitu. Tapi memang penelitian lanjutan dibutuhkan. Belum ada. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih, demam berdarah bakalan hanya kena satu kali dalam seumur hidup? Bisa berulang. Oh, bisa berulang? Bisa berulang. Dalam waktu dekat juga bisa? Bisa aja. Gitu. Oke. Baik. Nah, ini secara medis nih, kalau demam berdarah itu mematikan nih dok katanya. Apa sih yang diserang dok sebetulnya dok? Jadi kalau untuk demam berdarah karena dia memang penyebabnya virus, nah virus itu akan bereplikasi di organ hepar atau hati. Nah, dia akan melepaskan mediator inflamasi, dia akan melepaskan sitokin itulah yang akan menyebabkan terjadinya disfungsi endotel. Nah, disfungsi endotel itu yang menyebabkan harusnya cairan darah itu berada di pembuluh darah, di dalam pipa pembuluh darah dengan kadar air yang cukup baik. Tapi karena adanya disfungsi endotel akibat pelepasan sitokin dari si virus dengue tersebut, maka cairan itu keluar dari pembuluh darah menuju ke ruang ekstravaskular. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan darah menjadi kental dan akhirnya menyebabkan anaknya mengalami kekurangan cairan yang hebat yang kita sebut adalah shock. Itu bahayanya. Ya, itu yang bisa menyebabkan kematian. Wow. Jadi jangan sampai terlambat. Wes, ini dok, efek ketika kena di orang dewasa sama anak sama atau beda? Kalau secara klinis keparahannya bisa sama, tergantung pada sistem imunnya. Tergantung dia lagi imunnya lagi bagus enggak atau enggak, atau kurang bagus begitu ya. Ya. Oke, baik dok, ini sudah sampai di ujung waktu, kita nggak berasa sudah sekitar 15 menit. Sebelum closing dok, ada yang mau disampaikan kan tentang kesehatan anak? Ya, kalau dari saya pribadi adalah vaksinasi itu merupakan salah satu bentuk kita mendukung pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Nah, vaksinasi sendiri adalah salah satu pencegahan terhadap penyakit yang memang bisa dicegah dengan pemberian vaksinasi. Tapi orang tua mesti tahu bahwa pemberian vaksinasi tujuannya adalah untuk memberikan proteksi terhadap si kecil, tetapi tidak 100%. Harus perlu tahu itu aja. Nah, itu penting banget ya. Jadi apalagi ini sudah diinformasikan, segeralah datang ke RSPP untuk bisa mendapatkan vaksin DBD. Anak Anda sendiri, suami atau istri, kalau kakek nggak usah lah kayaknya ya, cukup sampai Anda saja gitu ya, karena jurnalnya belum ada. Oke, Dok Uti terima kasih banyak. Sama-sama. Ini penjelasannya melengkapi pengetahuan kita tentang demam berdarah selama ini ya. Yang kita cuma tahu bahwa demam berdarah berbahaya, udah itu aja. Iya. Sekarang ada pencegahannya, vaksin, segera ke RSPP. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sama-sama. Nah, kalau gitu juga sama-sama saya bilang kepada Anda Sobat RSPP, sampai ketemu lagi di episode lainnya. Infus, informasi seputar kesehatan.